Okay, guys, welcome back to AIC, IT Club. I know maybe some of you miss me ya. Padahal kita itu apa ya? Kurang lebih nggak 24 jam bertemu kembali ya. Nah, bisa dilihat kemarin tuh kita tuh membahas tentang EIGRP filtering distribute list. Nah, jadi nih pada kesempatan ini tuh kita tuh akan membahas yang namanya filtering prefix list in. Nah, di sini ada dua, di mana ada prefix list in dan juga out. Nah, pertama ini kita akan coba dulu yang prefix list in. Nah, lalu apa sih beda sama distribute list itu? Nah, jadi kalau di prefix list ini kita itu memfilter network tertentu. Maksudnya jika kalau distribute list itu kita memfilter network tertentu, maka di prefix list ini kita memfilter subnet tertentu. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, jadi pada kali ini kita akan menggunakan prefix list untuk memfilternya. Di mana kita akan menggunakan metode in atau inbound gitu untuk memfilter routing update yang datang ke router. Nah, jadi kan kita dapat simpulin nih bahwa filtering ini menggunakan prefix list digunakan jika kita ingin menyaring atau memfilter berdasarkan networknya. Nah, lalu untuk filtering pada routing protokol EIGRP ini sangat dianjurkan gitu menggunakan prefix list karena kemudahan yang diberikan. Nah, contohnya nih seperti di bawah ini contohnya nih. Jadi misalnya kita ingin filter network 130, nah menggunakan access list, maka kita harus kayak satu persatu gitu kan, akses satu di naik 30 kita harus ngeblok IP ini, subnet ini. Nah, biar sampai 130 lainnya. Nah, tapi dengan prefix list ini kita hanya mengetikkan perintah yang sangat simple gitu. Di sini bisa dilihat AP prefix list EIGRP in sec 10 deny 30.000/24 GE 25 LE 29. Untuk GE dan LE akan saya jelaskan nanti gitu. Lalu disebut list prefix EIGRP in. Jadi sangat mudah, simple gitu kan. Gimana jauh lebih singkat, bukan kita dapat berita 130 tanpa harus membuat satu persatu. Jadi kita nggak harus kayak ngebuat satu persatu akses itu gitu yang tadi saya contohin. Jadi sangat simpel dan mudah gitu. Nah, untuk topologinya ini sama kayak kemarin, tapi saya akan membuat ulang gitu. Nah, seperti sama di lab ini juga kita membuat ulang. Nah, maka dari ini without further ado gitu ya, tanpa basa-basi kita ngebuang waktu kita, langsung aja nih kita lapin. Nah, sebelumnya sih saya belum login ya, jadi kita login dulu username-nya admin EV. Nah, di sini kita pakai HTML aja, pakai yang website, karena kalau pakai native itu kita menggunakan SSH atau nggak Telnet. Guys, sign in. Oke, wait. Ini masih yang kemarin ya. Tapi ini tidak ada konfigurasinya karena kemarin tuh saya lupa save gitu. Karena saya fokus memikirkan kalian gitu kan. Saya udah membuat server Discord yang untuk belajar, jadi saya lupa save gitu. Oke. Langsung aja ya. Kalian pasti masih ingat kan cara buatnya gitu ya. Ya tinggal di node kita cari Cisco IOL. Lalu number of node kita tambahin tuh. Nah, untuk RAM-nya tuh kalau laptopnya kentang itu takut meledak, bisa diturunin aja ke 360 atau ke 720 gitu. Nah, oke. Nah, dari sini langsung aja kita start all nodes. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Sambil di start all nodes. Nah, habis itu baru kita bisa klik nih. Router ya. 11, R12, R13. Oke, sebentar. Ke record kan? Oke, ke record. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita harus sabar. Karena sebagai orang Islam itu tuh emang harus sabar ya. Tapi kalau ada dari kalian orang yang non Islam ya itu sabar tergantung Tuhan kalian gitu ya. Atau siapa tahu ada yang masuk Islam.
Oke, wait. Ini sangat lama sekali ya. Oke, udah sepertinya kita langsung aja no. Oh ya, kemarin saya lupa deh ngasih teks gitu supaya memudahkan kalian. Nah, di sini 12.0. Ini IP untuk IP address saya mudahkan. Dan sini ada 230. Nah, nanti untuk nggak apa-apa, tambahin aja. Nah, ini untuk IP loopback-nya 2222. Oh guys, saya tahu caranya di mana guys. Dan ada lagi 333. Lama saya mengulik-ulik, mengorek-ngorek, ngoprek. Oke. Nah, Ternyata destinasi dari tanggalnya saya. ini kan di sini bisa langsung aja kita buat ya. Kita pasang ID seperti biasa, enable dulu untuk masuk config terminal. Nah, baru kita kasih host name aja supaya memudahkan kita. Host R1. Berarti interface 0/0 IP address 12.1.255.0. Kita menggunakan /24 lalu no shutdown. Di shutdown agar linknya itu nyala. Dan jangan lupa kita memasang yang namanya IP loopback. Interface interface 0 IP address 11.255.255.255.255.255 enter. Oke, kita udah memasang IP address pada R1. Nah, selanjutnya nih oke, kita pasang pada R2 nya atau R12 seperti biasa. Enable configure terminal, host name R2, lalu interface 0/0. Dan sebenarnya kita juga harus memperhatikan topologi gitu. Misalnya kan ada perusahaan kita asal config gitu kan. Misalnya di sekolah kita belajar, kita pasang IP address-nya 21.12.2, kan kayak gitu-gitu aja kan. Biasanya untuk di perusahaan besar tuh, atau ya di perusahaan itu tuh kayak IP tuh random gitu. Makanya kita emang harus memperhatikan topologi. Tapi di sini kayak karena untuk memudahkan kalian, saya kan menggunakan 12.1.12.2 dan 232.233. Nah, itu karena apa ya? Biasanya tuh IP basic gitu yang digunakan untuk belajar gitu. Nah, di sini langsung aja kita pasang IP address 12.12.12.255.255.255.0. Lalu jangan lupa di no shutdown. Jangan lupa yang ke arah yang Ethernet 0/1 yang mengarah ke R13 juga, itu kita kasih IP address. Interface 0/1 IP address 23.1 255 maksudnya 255 no shutdown. Nah, oke, apakah seperti ini sudah? Belum, karena kita pasang loopback terlebih dahulu. Terus L0 IP address 2222 32 255. Oke. Nah, yang terakhir nih R13 atau R3. Oke, kita langsung aja enable konfigurasi terminal, host name R3, lalu kita pasang IP address-nya interface 0/0 yang mengarah ke router 2. IP address tadi berapa? Berarti 255.255.255.0. No shutdown. Jangan lupa kita pasang IP loopback-nya juga. Interface 0 IP address 3333/32 enter. Nah, lalu apakah seperti ini sudah selesai? Coba kita lihat pada modul kemenangan. Oke, belum ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi dengan cara memasang router EGRP. Nah, di dulu kita pasang router EGRP. Nah, setelah itu nanti kita akan buat IP loopback baru bervariatif gitu, mode R3. Di sini kita akan coba ngikutin buku yang saya buat aja nih. Nah, di sini nanti tadi kita udah mau buat IP loopback 0 yang 333. Berarti nanti kita tinggal membuat IP loopback 1 2 3 4 5. Dan dari situ memasukkan semuanya ke router EGRP. Nah, ini 000 ya, bisa kan kemarin sudah saya jelaskan.
Ini yang dimasuk 00 itu mengadvertise semua network, tapi jarang digunakan di dunia kerja. Mengapa demikian? Karena itu akan mengadvertise seluruh IP yang dimiliki router. Tapi karena di sini untuk bahan pembelajaran, jadi kita menggunakan itu aja gitu supaya cepet gitu maksudnya. Nah, oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi kita langsung aja buat router EGRP-nya. Router EGRP 10. Oke, pada R11 ya. Router EGRP 10. Network 12.12.12.1. Oke. Jadi berapa sih? Oh ya, 000. Jangan lupa di no auto summary. Oke. Lanjut R12 juga. Router EGRP 10. Network 12.12.12.2. 000. Network 23.23.23.2. 000. No auto summary. Siap. Nah, yang terakhir nih. Nah, kan tadi kita udah ngebuat IP loopback IP loopback 0 gitu. Yang 333/32. Nah, maksud bervariasi kita itu ngebuat dengan previous yang berbeda. Nah, kita akan membuat interface loopback 1 sekarang. Interface LO1. IP address 333.17. Nah, untuk previous kita menggunakan /28. Berarti 255 240. 255. Nah, sebentar, ada yang salah. IP address-nya D-nya kelebihan nih. Nah, lanjutan interface LO2. IP address kita lihat lagi. Di sini menggunakan prefix 29 dari 248. Jadi IP address 333 255 248 yang ini ya. Oke. IP address 333 255 248. Jadi kita cek lagi, ya benar. Oke, selanjutnya kita buat interface yang loopback 3-nya. IP address kita lihat. Di sini menggunakan /27, jadi 224 333 100. Oke. 333 100 255 224. Kita lihat. Benar. Oke. Lanjut kita buat yang interface loopback 4. IP address berapa di sini? 30. 333 150 255 252. Oke. 333 130 255 berapa tadi? 252. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Interface loopback 5. Untuk IP address-nya 333 200, prefix menggunakan /28. Berarti 255 240. Sama seperti loopback 1 tadi berarti. Interface LO5. IP address 333 berapa tadi? 200. Yang ini sorry. 255 240 sorry. Nah, bisa kita enter. Nah, lanjutnya apa? Kita memasukkan atau kita mengadvertise semuanya tadi tuh ke dalam protokol routing EGRP. Router EGRP 10 berarti network 000 nih. Mengadvertise semua IP yang ada pada router. Dan jangan lupa di no auto summary. No auto. Nah, berarti tadi semua step by step-nya telah kita lakukan ya. Jadi kita udah masang IP address, memasang IP loopback, lalu kita juga udah membuat IP loopback variatif gitu pada router 3. Lalu udah memasukkannya juga ke dalam protokol routing EGRP. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pengecekan. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan pada R1. Coba nih, atau router 11 ya. Do show run. Kok do show run? Sorry guys. Do show IP route. Nah, di sini kan bisa dilihat ya. Ada apa sih? Ada IP loopback yang tadi kita buat tuh.
333/32, 33316/28, 33332/29, 33396/27 dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini bisa dilihat nih. Tujuan konfigurasi. Tujuannya tadi kan kita adalah subnet /24 sampai 28 dengan network 33330. Oh, kelebihan nih. 33330/24 tidak muncul pada routing table R1 maupun R2. Nah, karena itu nih, kita tuh setting dengan metode in pada R2. Nah, sehingga R2 tidak akan mendapatkan subnet yang diblok 24 sampai 28 maksudnya. Dan karena R2 tidak mendapat subnetnya, otomatis R3 tidak dapat karena tidak diberikan atau di-advertise oleh R2 di kita routing sudah seperti di atas. Kita tinggal membuat konfigurasi prefix list filtering pada R2 gitu. Nah, di sini ada beberapa keterangannya ya. Oke. Tapi kita konfigurasikan dulu. Nah, yang pertama, API prefix list EGRP. Kita konfigurasikan pada R12 atau R2. Apa tadi? Ya, API prefix list. Oh, maaf. API EGRP. Nah. Sebentar, kayaknya yang salah. Tapi sebentar. Oh iya. IP prefix list EGRP in sec 10 deny. Jadi kita lihat 3330/24. Aduh, 3333 0 3330/24 LE28. Lalu lagi yang sec 20 permit IP prefix list sec 20 permit 00/0 LE32. Sebentar, ada yang salah di bagian. Oh, lupa API prefix list EGRP in. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya jelasin nih. Sequence adalah tahapan konfigurasi yang dibaca sistem. Jadi sistem akan membaca tahapan sesuai nomor sequence-nya. Tahapan yang dibaca pertama ada sequence 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita kan menggunakan sequence 10 dan 20. Jadi untuk mencegah jika suatu saat kita ingin menambahkan suatu konfigurasi yang berkaitan dengan tahapan ini lagi, sehingga kita membuat celah untuk konfigurasi lainnya suatu saat nanti. Untuk deny dan permit pasti udah tahu lah, di mana deny itu menolak dan permit itu menerima gitu. Nah, selanjutnya let sampai. Nah, nanti juga akan ada yang namanya tuh GE. Jadi let sampai. Jadi IP prefix list sec 10 deny menolak 3330 sampai 28. Di maksudnya /28 gitu. Nah, kira-kira seperti itu nih. Kan udah semua tuh kita. Jadi kan udah kita konfigurasikan semuanya tuh pada R2. Nah, nggak lupa nih. Kita berarti sekarang tinggal memasukkan konfigurasi prefix list ke dalam protokol routing EGRP. Nah, sama seperti memasukkan access list router EGRP 10 distribute list prefix ya EIGRP in. Nah, dan enter nih. Nah, udah kan. Nah, sekarang nih coba kita lihat pada R2. Apakah masih ada apakah sudah terblokir itu tadi beberapa IP loopback yang tadi kita deny atau yang kita tolak gitu. Coba kita cek nih. To show. Oh, sorry. Nah, bisa dilihat kan beberapa IP hilang. 32, 28 dan seluruh.
slash 3330/28 ke bawah itu semuanya nggak ada. Karena apa? Kan tadi itu kita blokir nih di sini. Nah, di sini kita blokir, sedangkan kita permit sisanya sampai slash 32 tuh kita permit. Untuk slash 333 0/24 itu semuanya kita permit. Dan untuk slash 28 ke bawah itu kita tolak atau kita deny gitu. Nah, maka dari itu slash IP IP loopback 333 0/0/28 ke bawah tuh tidak akan ada pada tabel routing R1 atau maupun R2. Nah, mungkin kira-kira sekian untuk lab filtering prefix list in. Nah, besok mungkin kita nih akan lanjut lagi ya. Nah, yaitu filtering prefix list out. Ini hampir sama kayak distribusi list filtering distribusi list di mana ada in out. Prefix list juga ada in dan outnya juga. Cuma cara penggunaannya aja sesuai kebutuhan kita. Nah, mungkin sekian untuk filtering prefix list in. Jadi kalau misalnya kalian bisa bingung tuh, kalian bisa ngulangin aja video ini gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita cek dulu. Oke, 21 menit. Oke. Kita nanti akan kembali lagi di dalam AIC atau Ahli IT Club. Bye.